Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan siang hari ini Ibu akan tambahkan dulu sedikit materi ya, sebagai pelengkap dari materi rancangan penelitian sosial yang kemarin terakhir itu populasi dan sampel ya. Populasi dan sampel, dan berikutnya adalah ke rancangan penelitian laporan sistematika laporan penelitian sosial ya. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin sampaikan dulu sedikit lagi adalah materi tentang ukuran pemusatan data. Terlihat nggak ininya slide-nya? Belum, Bu. Halo? Ada? Belum. Ada, Bu. Ada ya. Nah, di materi ini adalah pada saat kalian bertemu dengan nanti data ya. Data yang akan nanti kalian olah di bab 4 ya, di dalam pembahasan bagi yang menggunakan hasil angket atau misalnya menggunakan data hasil wawancara, nanti akan ada yang namanya menghitung menganalisis data gitu ya. Nah, oleh karena itu kalian perlu tahu dulu dengan adanya ukuran pemusatan data. Nah, di mana ukuran pemusatan data ini merupakan kita lihat dulu aja ya. Nah, di sini adalah merupakan ukuran. Bu. Ya. Layarnya belum share. Nggak kelihatan? Iya, masih belum kelihatan. Oh, Belum ya. ada slide. Ya, bentar ya. Ke screen share. Siap. Kelihatan? Halo? Loading, Bu. Loading. Iya, Bu, masih loading. Masih belum kelihatan? Sudah, Bu. Oke, nah ya di sini nanti setelah materi ini selesai, kita lanjutkan dengan pemaparan hasil laporan ya, laporan penelitian yang sudah kalian susun, yang sudah kalian buat di di bab 2 kemarin ya, di minggu kemarin. Nanti ada yang sudah siap, silakan Ibu ingin melihat untuk mereview atau mengoreksi ya, di mana letak yang harus diperbaiki ya. Oke. Yang pertama di sini adalah pengertian dari ukuran pemusatan data ya, merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan ya. Artinya jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya ya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah gitu ya. Nah, maksudnya di sini nanti ada macam-macamnya data pemusatan data ini, gitu ya. Nah, diantaranya yang pertama ini ada yang namanya mean atau nilai rata-rata, kedua median atau nilai tengah, ya, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul, ya. Nah, ketiga data ini merupakan proses dalam menganalisis data ya. Kalau mau mengambil rata-rata maka digunakan rumus min ya. Kedua, mengambil nilai tengah maka diambil rumus median dan nilai modus nilai yang sering muncul. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk menghitung min tadi, nilai rata-rata ya. Yaitu jumlah semua data atau seluruh data dibagi banyaknya nilai data ya, seperti ini contohnya.
Nah, di sini ada X. X itu sama dengan ditambah X1, X2, dan X selanjutnya. Sama dengan akan menjadi frekuensi X ya, ini. Dibagi N. N itu adalah data sendiri, ya, nilai data itu sendiri. Jelas? Kedengaran? Halo? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Jelas. Nah, ini misalnya seperti ini contohnya ya. Kamu misalnya menghitung di sini ada interval kelas ya. Interval kelas dari sisi mungkin ini usia ya. Kalau ini dari sisi usia. Coba kita lihat dulu. Nah, oke ya, misalnya ada interval kelas usia ya. Di sini ada usia 9 sampai 21 tahun ya. Nah, nilai usia 9 sampai 21 tahun itu berjumlah 15 ya. Nah, frekuensinya ada 3, maka FX-nya 45. Karena apa? 15 dikali 3 ya. FX-nya frekuensinya itu jadi 45 gitu ya. Nah, sementara yang usia 22 tahun sampai 34 di sini ada nilai tengahnya 28 ya. Terus frekuensinya ada 4. Nah, maka jumlahnya FX-nya 112 ya. Nah, dan selanjutnya sampai akhirnya berapakah nilai rata-rata tersebut? Maka nilai rata-rata tersebut frekuensi ini 60 yang berjumlah 60 ya, setelah dijumlahkan dibagi ini jumlah keseluruhan ini. Ya, maka hasilnya adalah berapa? Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, berapa? Berarti 3.955 dibagi 60. Maka hasilnya adalah 65,92. Ini adalah nilai rata-ratanya. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Ini dalam menentukan nilai min ya, nilai rata-rata, nilai rata-rata. Halo? Bisa dilanjutkan? Bisa, Nanti Ibu kasihkan ininya ya, PowerPoint-nya. Ya. Oke. Jadi mudah sekali untuk menghitung nilai rata-rata, tinggal efek aja ini, X ini dijumlahkan berapa jumlahnya dibagi nilai frekuensi. Nah, nilai frekuensinya ini 60. Dijumlahkan dari beberapa data yang muncul, ya. Oke, dilanjutkan dulu setelah itu. Nggak bisa ini ya. Nah, yang kedua dari setelah nilai rata-rata atau min, kita ketemu dengan median. Seperti tadi disampaikan, median itu adalah nilai tengah ya, nilai yang berada di tengah. Seperti tadi ini, tadi di sini ada nilai tengahnya ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Tadi kan ada ya, nilai tengah di antara usia 9 sampai 21 itu ada 3. Ya. Terus usia 22 sampai 34 adalah ada 4, ya. Jadi di sini diketahui ada mediannya adalah 60, ya. Seperti itu. Nah, letak median ada pada data ke-30, yaitu pada interval 61 sampai 70. 61 di sini sampai 73, ya. Sehingga L0 sama dengan 60,5, F-nya 19, F12, ini, dan berikutnya mediannya 60,5 ditambah 13, nah baru menjadi 60/2 minus 9 dibagi 12. Hasilnya mediannya adalah di sini nilai tengahnya 72,42. Tapi ini adalah yang ini adalah yang frekuensi yang genap gitu ya. Kan untuk menghitung yang nilai median itu nilai tengah yang paling mudah itu pada saat kita punya data yang ganjil. Nah, untuk mempunyai nilai data yang ganjil kita tinggal urutkan si nilai frekuensinya itu, si nilai datanya itu nanti cari yang di antara kedua diurutkan, kita ambil cari tengah.
contohnya misalnya 15, ya 15 itu urutkan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, cari nilai tengahnya. Berarti nilai tengahnya berapa? Di antara 15 itu. Ya, berarti cari nilai yang ada di tengah. Berarti antara nilai yang ke-8, ya, yang ke-8 itu menjadi nilai tengahnya. Kalau datanya itu misalnya ganjil, ya. Namun untuk bisa lebih, kalau menemukan data berkelompok seperti ini, maka ini digunakan rumus ini, ya. Ini 60,5-nya dari mana? Ibu mau tanya. 60,5-nya dari mana? Halo, ada yang tahu? Sampai sini bisa dimengerti nggak? Setelah ada yang mau ditanyakan. Oke. Halo, ada yang mau ditanyakan? Apa masih bingung ya? Masih bingung, Bu, buat yang median ini. Buat yang kenapa? Yang median. Yang mana, Riz? Ya. Median. Ini baru ada 10 orang sebentar. Ya, itu asal dari 60,5 apakah dari karena di antara 60 dan 61 atau gimana gitu. Oke. Ini merupakan kelas interval kelas yang mengambil nilai tengah dari. Coba kita urutkan. Kenapa ini 3? Ada yang tahu nggak? 921 kok frekuensinya 3? Coba dihitung dulu. Sambil Ibu absen dulu ya. Kenapa muncul 3? Frekuensi dari nilai median dari interval kelas antara 9 sampai 21. Silakan, ada yang tahu. Dari mana muncul nilai 3? Nggak tahu, Bu. Tadi Bu absen dulu ya, masukkan dulu kehadiran. Nggak tahu. Ada yang tahu? Sebelas. Arya. Oke, silakan, ada yang tahu? 23. Tadi ada yang izin ke Medan, itu siapa ya? Fatur, Bu. Ada yang tahu nggak? Fatur tadi. Fatur. Fatur ada. Fatur ini hadir. Rizky. Iya, Bu. Hah? Iya, Ada Bu. yang tahu tadi Habis yang izin? pendagampar, Bu. Hah? Ya, Habis pendagampar, biarin nanti Mbak. dicari. Tadi ada di kelompok. Di grup WA grup ya. Bentar. Itu nggak nyantumin namanya siapa. BV aku hadir karena aku digampar, Mak. Hah? Kenapa? Aku jadi hadir karena aku digampar, Mak. Ya? Aku kan ini kan aku keluar Zoom dulu mau masuk ya kan. Nah jadi gimana? Jadi itu aku mau izin. Cuma gimana caranya?
Nah, aku berpikir kalau aku apa maaf nih ya Bu, sorry to say, tapi aku maaf banget Bu, aku ngebohong sama Ibu, maaf banget. Nah, ketahuan sama Ibu aku, terus aku digampar Bu, aku dipukulin. Jadi gitu Bu. Oke. Sakit Bu. Oh, Jadi gitu Bu. ya. Nggak apa-apa, ambil aja hikmahnya ya. Nantilah ngobrolnya ya. Nanti ngobrol Japri boleh sama Ibu ya. Oke. Kenapa 3 gitu? Ada yang tahu? Yang interval antara 3 sampai 21. Ambil kelipatan yang berumur 9 sampai 21 dibikin kelipatan 3. 9 kali 3 berapa? 27. 27. Nah, usianya 21 ini seperti apa kok bisa 3 muncul di sini? Sepertinya ini kita lihat dulu ntar halaman sebelumnya ya. Tapi Pak Tur masih hadir di sini? Halo Pak Tur? Pak Tur? Masih Bu. Masih oke ya, sabar ya. Ikutin dulu aja dulu ya. Ya, Ibu lanjutkan dulu ke modus aja ya, ke modus. Apa tadi modus teh? Modus adalah frekuensi yang sering muncul, ya. Sering muncul di sini kebetulan datanya berkelompok. Jadi data berkelompok itu data yang tunggal, data yang majemuk gitu ya, data yang banyak. Kalau sebetulnya kalau misalnya datanya tunggal, datanya apa namanya ganjil, untuk menghitung tadi nilai tengah aja nggak usah pakai rumus, bisa sebetulnya ya. Tapi di sini karena berkelompok, maka datanya harus menggunakan rumus ini. Ya. Nah, oke, nah di sini gini ya. Sebentar. Tadi Nah ini dulu, kalau ini gampang, ini bisa nggak ya menghitung rata-rata? Pasti bisa ya, karena rata-rata mah gampang dari frekuensi dibagi nilai data. Nah contohnya seperti ini tadi. Nah, di sini menghitungnya dari nilai rata-rata di sini, frekuensi yang ada di sini dibagi frekuensi. Sekarang gini ya, kalian latihan dulu aja dulu. Ibu bikin soal untuk menghitung rata-rata dulu ya. Rata-rata atau mean ya. Sok silakan tulis dulu di dalam buku kalian masing-masing. Soalnya ditemukan data nilai sosiologi. Sok ditulis dulu. Ditemukan nilai data nilai sosiologi kelas 10 IPS. Oke. Pertama ada nilai, silakan. Ada nilai 6, nilai 8, nilai 9, muncul lagi nilai 8, nilai 7. Ada berapa orang di kelas 10 IPS?
Ada 13, Bu. 12. Iya. Ya, 12 atau 13? silakan. 6, 8, 9, 8, 7. 12. Terus 6 lagi. 7, 9, 9, 8, 6, 6, dan 7. Nah, ini diasumsikan ini adalah nilai kalian di kelas 10 IPS. Misalnya, nih nilainya Arya 6, Eja 8, Fikri, Fatimah Salsabila 9, Fikri 8, dan selanjutnya. Ya, itu ceritanya seperti itu asumsinya. Nah, kalian silakan menggunakan rumus min berapa nilai rata-rata berapa nilai rata-rata sosiologi di kelas 10. Silakan. Mulai dari sekarang. Oke ya, silakan. Tidak ada yang bisa. Tentukan miannya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa. Dengan menggunakan rumus yang paling sederhana. Diulangi lagi ya datanya. 6, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 9, 9, 8, 6, 6, 7. Berapakah nilai mian, rata-rata, median, dan modusnya? Kalau yang sudah silakan langsung on cam dan dibuka, jangan mute ya. Arya hadir, Arya? Halo? Arya hadir. Arya ada? Halo? Eja? Fatima? Berarti yang tadi nggak hadir tuh kayaknya itu deh. Urwatun Wusko ya? Udah? Ada yang sudah? Halo, sudah? Minnya Bu belum, Bu. Silakan, ada yang sudah? Berapa nilai minnya, median, dan modusnya?
Sudah ya? Berapa nilai min-nya? Coba Ibu mau tanya dulu Junaira. Atau siapa yang mau? Kisdi? Minnya 7,3, Bu. Ya, dengan ini ya, dengan jalan penyelesaiannya. Gimana? Dapatkan nilai itu dari mana? Rizky ya? Ya, Riz. Eja siapa ini? Eza, Bu. Oh ya, sudah Eja. Gimana Eja? Jadi tadi nilainya ditambah semua, terus dibagi sama 13 sesuai jumlah murid. Oke. Sudah betul nggak yang lain? Jadi berapa min-nya? 7,3. Oke, betul. Jadi rata-rata nilai sosiologi di kelas 10 IPS itu adalah 73,3. Ini nilai ganjil apa nilai genap? Datanya data genap, data ganjil. Ganjil ya berarti. Ganjil ya. Nah, karena ganjil, seperti tadi Ibu bilang, maka untuk menentukan mediannya gampang sekali. Urutkan nilai, ya sekarang berapa Eja? Hasil perhitungan Eja. Nilai mediannya berapa? Yang lain? Rizky, nilai mediannya berapa? Ini menghitungnya datanya yang bukan berkelompok Medianya ya. 7, Bu. Jadi datanya yang datanya yang tidak kelompok gitu ya. Tidak seperti yang dicontoh info ini kan data kelompok gitu ya. Ada beberapa interval kelas gitu ya. Gimana? Rizky udah ketemu mediannya berapa? 7, Bu. Saya pakai cara pas SD, Bu. Iya, cara yang paling Ya, cepat. angkanya dihitung Karena ini dulu, datanya jadi. ya data ganjil, maka berapa? 7. Betul, 7. Yang lain? Iya, Bu, 7. Ya, gimana cara menghitungnya, Mbak Rizky? Ya, Tujuhnya dari apa ya? mana? Jadi disusun dulu gitu. Heeh, 6666, terus betul. 777, Mm-mm. terus 888 kan. Ya, betul. Terus Terus? bisa dicoret satu-satu dari angka terdepan sama terbelakang. Sampai ada satu angka di tengah yang terpisah gitu. Nah, betul. Itu yang paling mudah ya. Karena datanya data tidak berkelompok. Beda dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu itu berkelompok gitu ya. Nah, kenapa Ibu ambil data yang tidak berkelompok? Karena menghitung hasil angket gitu ya, atau hasil wawancara yang dalam penelitian nanti kalau kamu menggunakan kuesioner itu kan tidak berkelompok. Misalnya cuma sedikit sampelnya, cuma ada 10 orang, 12 orang. Jadi paling yang mudah adalah dengan cara cepat ini gitu ya. Beda dengan yang melalui statistika yang sangat rumit, misalnya dalam matematika atau dalam hitungan yang lain, akuntansi itu mungkin menggunakan rumus yang lebih ribet gitu ya. Oke, nah sekarang modusnya. Tadi Eja udah betul, minnya Rizky. Oke, terima kasih sudah betul. Sekarang modusnya, siapa yang bisa jawab? Pariaman atau Patur? Patur boleh jawab. Modusnya gimana Patur? Halo? Udah sama semuanya ya jawabannya? Minnya 73,3, nilai rata-ratanya, mediannya, nilai tengahnya di sini muncul di angka 7 gitu ya. Dan modusnya adalah halo? Modusnya 6, Bu. Oke. 6 ya, sudah langsung ketebak ya. Dilihat dari jumlahnya nilai yang sering munculnya nilai berapa? Ternyata yang sering nilainya yang banyak muncul itu di kelas 10 IPS itu adalah di nilai 6 gitu ya. Nah, itu saja deh hitungan yang mudah gitu ya untuk menentukan median, modus dan minnya gitu ya.
Karena untuk yang contoh-contoh yang ini adalah hitungan yang memang untuk yang berkelompok gitu ya. Ini ada rumusnya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, udah itu saja barangkali untuk sosiologi nanti mungkin dia di soal gitu ya, barangkali nanti ketemu kalian mudah kok cara menghitungnya. Gunakan aja karena datanya data tidak berkelompok gitu ya, tidak seperti ini. Tapi seperti yang barusan Ibu latihan. Oke, semuanya sudah paham Ibu rasa ya tentang menentukan bagaimana menentukan nilai min, nilai median dan modul. Terima kasih, itu saja untuk materi pemaparan materi hari ini. Kita lanjutkan kepada presentasi dari bab 2 yang sudah kemarin Ibu tugaskan. Ada yang sudah di-upload nggak di e-learning-nya? Sudah, Bu. Sudah. Maka udah berarti udah Sudah, siap, Bu, udah fit ya untuk silakan presentasikan. Ibu pengen tahu 2 orang lah boleh di sini, boleh Salsabila dulu, boleh Junaira dulu. Silakan. Ibu berikan waktu dan kesempatannya kepada Junaira lah aja dulu ya. Silakan. Langsung share screen. Langsung share screen. Ya, langsung share screen aja. Ini Ibu langsung dikeluarkan aja Ibu. Ya. Sebentar. Bab 2 landasan teori. Yang pertama ada pembelajaran daring, lalu di bawah ada minat belajar. Ini belum nampak ininya. Layar slide-nya kamu. Yang munculnya masih slide Ibu enggak? Oh ya ada. Ya udah, sok, mangga. Silakan. Ini ada landasan teori. Yang pertama, 2.1 ada pembelajaran daring atau dalam jaringan, lalu 2.2 ada minat belajar, lalu 2.3 ada COVID-19. Di minat belajar ada pengertian, indikator, ciri-ciri, sama faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu yang COVID-19 ada pengertiannya dan kebijakan pemerintah untuk pencegahan COVID-19 di bidang pendidikan. Ini ada pembelajaran daring. Bacain aja, Bu, ini. Ini ada secara umum pembelajaran berasal dari kata belajar, dan berarti suatu aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman bertumpu pada kemampuan diri di bawah bimbingan pengajar. Pokoknya banyak, ini tuh ngebahas tentang pembelajaran itu apa, terus belajar itu apa, lalu pembelajaran daring itu apa. Dijelaskan di sini bahwa pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jaringan web atau aplikasi online. Setiap mata pelajaran menyediakan materi dalam bentuk rekaman video atau slideshow, atau mengadakan meeting secara langsung melewati telepon video dalam aplikasi seperti Zoom atau Google Meet dengan tugas-tugas mingguan yang harus dikerjakan dengan batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan dan beragam sistem penilaian. Di sini ada tentang perkembangan teknologi di mana, terus ada beberapa aplikasi untuk membantu kegiatan belajar mengajar, lalu ada misalnya WhatsApp, Zoom, modul yang kita pakai untuk e-learning kita, terus ada Google Classroom, dan lain-lain. Pemerintah juga ternyata mengambil peran dalam menangani ketimpangan kegiatan belajar selama pandemi ini.
Melansir dari laman resmi Kemendikbud Republik Indonesia, ada 12 platform atau aplikasi yang bisa diakses pelajar untuk belajar di rumah, yaitu ada Rumah Belajar, Meja Kita, Icando, Indonesia, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Weaver School, Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius, sama Cisco Webex. Sini ada tantangannya dari pembelajaran daring, yaitu tantangannya itu adalah semangat belajarnya, perbedaan keberhasilan belajarnya itu berbeda-beda. Terus ada literasi terhadap teknologinya juga, terus ada kemampuan berkomunikasi interpersonal atau dari luar diri, lalu ada berkolaborasinya gimana, kan kita tidak tatap muka tetapi harus tetap ada berkolaborasinya itu. Melewati seperti sekarang, yaitu video telepon ya, Zoom, kita berkolaborasi, saling diskusi atau mendapatkan soal dari guru lalu kita menjawabnya seperti itu. Terus ada keterampilan untuk belajar mandiri karena kita belajar di rumah aja sendiri-sendiri, jadi kita ada tantangan untuk belajar mandiri. Lalu ini ada minat belajar, pengertian minat belajar. Ini minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa senang. Dikatakan oleh